Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Kita jumpa lagi dalam bacaan Renungan Pagi Menjadi Putra dan Putri Allah pada hari ini, Senin 15 Maret 2021, dengan judul pembahasan Kerendahan Hati. Sebelum kita lanjut, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami datang kepadamu pada saat ini, bersyukur untuk berkat yang Kau berikan, di mana kami boleh lagi bangun dengan tubuh diberkati. Ketika kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, Roh Kudus-Mu menuntun kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ayat tema kita pada hari ini diambil di dalam kitab Yakobus pasal 4 ayat yang ke-6. Firman Tuhan berkata, "Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati." Saudara-saudaraku yang kekasih, engkau akan selamat hanya kalau dalam penyerahan dan penurutan yang sempurna engkau menghubungkan diri dengan Kristus. Kuk itu enak, karena Kristuslah yang memikul beban berat, sementara engkau mengangkat beban salib. Itu akan menjadi ringan, dan salib itulah bagimu suatu perjanjian hidup yang kekal. Adalah hak istimewa setiap orang mengikut Kristus dengan sukacita, sambil berseru pada tiap-tiap langkah, "Kemurahan-Mu membuat aku besar." Tetapi kalau kita mau berjalan menuju sorga, kita mesti mengambil firman Allah sebagai buku pelajaran kita. Dalam perkataan yang diilhamkan, kita mesti membaca pelajaran-pelajaran kita itu setiap hari. Penghinaan terhadap manusia Kristus Yesus tidak dapat dimengerti pikiran manusia. Tetapi keilahiannya dan eksistensinya sebelum dunia ini dijadikan tidaklah pernah dapat diragukan oleh orang-orang yang percaya kepada firman Allah. Rasul Paulus berbicara tentang pengantara kita, anak Allah yang tunggal, yang di dalam keadaan kemuliaan adalah dalam rupa Allah, panglima segenap tentara sorga, dan ialah pula ketika dibungkusnya keilahiannya dengan kemanusiaan, mengambil atasnya rupa seorang hamba. Dalam persetujuan penjelmaannya menjadi manusia, Kristus menyatakan suatu kerendahan hati yang menjadi keheranan kepada makhluk-makhluk sorga. Penjelmaan menjadi manusia tidak akan berarti penghinaan kalau bukan oleh kenyataan keadaan Kristus yang begitu mulia sebelumnya. Kita mesti membukakan pengertian kita untuk menyadari bahwa Kristus mengesampingkan jubah kerajaannya, mahkota kerajaannya, kekuasaannya yang tinggi, lalu membungkus keilahiannya dengan kemanusiaan, agar ia dapat bertemu dengan manusia di mana ada, dan membawa kepada keluarga manusia kuasa moral untuk menjadi putra dan putri Allah. Untuk menebus manusia, Kristus menjadi penurut sampai kepada maut, bahkan mati di kayu salib. Kelemah lembutan dan kerendahan hati yang menjadi tabiat hidup Kristus akan dinyatakan di dalam hidup dan tabiat orang-orang yang hidup sama seperti Kristus telah hidup. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu Tuhan, oleh karena waktu yang indah Kau berikan bagi kami, saat mana kami boleh bangun lagi untuk menikmati hari yang baru. Terima kasih Bapa, oleh karena firman-Mu kembali memberikan satu petunjuk bagi kami, untuk mana kami harus hidup di dalam kerendahan hati. Bapa di sorga, tolonglah kami, agar kami boleh menghidupkan kehidupan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Hidup dalam kerendahan hati,
hidup di dalam satu kemurahan, di dalam menjalankan akan setiap aktivitas, setiap tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi kami. Oleh karena sadarlah kami, ketika kami hidup di dalam kerendahan hati, maka kami boleh menjadi bagian dari keluarga anak-anak Tuhan, anak-anak Allah, menjadi putra dan putri Allah. Dan kami pun boleh hidup di dalam kelemah lembutan dan kerendahan hati yang menjadi tabiat dari Kristus sendiri. Bapa di sorga, ketika kami akan memulaikan segala aktivitas hari ini, kembali kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Jaga, pelihara, dan lindungi kami. Dan kiranya apa yang kami lakukan, apa yang kami kerjakan hari ini menjadi berkat, oleh karena Tuhanlah yang memberkati kami. Berkat Tuhan diberikan bagi semua umat-umat Tuhan dalam setiap aspek pekerjaan usaha mereka. Tuhan kiranya berkati pergumulan-pergumulan kehidupan yang dialami. Biarlah Tuhan akan selalu berikan jalan keluar yang terbaik. Terima kasih Bapa, sempurnakan doa kami, ampuni dosa kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pertemuan kita pada saat ini telah selesai. Kita akan jumpa lagi besok. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.